Setelah menanti di alam barzak pasca kematian, manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Setelah kebangkitan tersebut, seluruh umat manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir yang hidup sebelum kiamat terjadi, akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat yang amat luas yang dikenal dengan Padang Mahsyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di Padang Mahsyar kelak, manusia akan datang berbondong-bondong, namun mereka tidak akan mengenali satu sama lain, tidak mengenali suami, orang tua, atau bahkan anak-anak mereka. Semua dalam keadaan nafsi-nafsi, hanya memikirkan diri sendiri, dalam ketakutan dan penuh harap di hadapan Allah. Setiap orang akan merasakan beban yang sangat berat, bahkan ada yang tertindih oleh ribuan manusia di atasnya. Sementara itu, mereka yang dapat berdiri tegak di Padang Mahsyar adalah orang-orang yang mendapatkan perlindungan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dahsyatnya peristiwa Padang Mahsyar, fitnah dan kesulitan akan begitu besar, hingga ada seorang ibu yang tanpa sadar menjadikan bayinya sebagai pijakan agar dapat bertahan. Betapa mengerikannya keadaan tersebut. Para wali dan orang-orang saleh pun berusaha mencari pertolongan. Mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam dan memohon syafaat. Namun, Nabi Adam berkata bahwa beliau tidak mampu memberi syafaat karena telah mendapatkan pertolongan dari Allah ketika dipertemukan dengan Siti Hawa. Mereka lalu melanjutkan perjalanan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan harapan mendapat pertolongan. Namun, Nabi Musa pun mengatakan bahwa beliau tidak bisa memberi syafaat karena telah mendapatkan pertolongan Allah saat menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Keadaan di Padang Mahsyar sangat mengerikan. Setiap manusia tenggelam dalam dosa-dosanya masing-masing. Ada yang tenggelam sebatas mata kaki, ada yang sampai lutut, pinggang, dada, bahkan hingga kepala. Tidak ada kematian di sana, hanya penderitaan yang berkepanjangan. Sampai-sampai orang-orang kafir berdoa kepada Allah agar segera menyudahi siksa di Padang Mahsyar, bahkan rela dimasukkan ke dalam neraka hanya untuk mengakhiri penderitaan tersebut. Namun, mereka tidak menyadari bahwa siksa neraka jauh lebih berat dibanding siksa di Padang Mahsyar. Kemudian, manusia mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam memohon syafaat. Namun, beliau pun tidak bisa menolong karena telah mendapatkan pertolongan Allah ketika diselamatkan dari api Raja Namrud. Begitu pula ketika mereka mendatangi Nabi Isa alaihissalam, beliau pun hanya dapat mengatakan, "Nafsi, nafsi, nafsi, nafsi. Aku hanya bisa memikirkan diriku sendiri." Hingga akhirnya mereka diarahkan untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melihat umatnya datang kepadanya. Beliau pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lalu berfirman, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, maka akan aku kabulkan permintaanmu." Namun, Rasulullah tetap bersujud, menunjukkan kerendahan hati dan kecintaannya yang mendalam kepada Allah. Hingga akhirnya Allah mengabulkan permohonannya agar manusia segera melewati tahapan hisab dan amal perbuatan mereka ditimbang di mizan. Setelah itu, manusia menuju mizan, tempat amal baik dan buruk ditimbang. Rasulullah SAW kembali bersujud kepada Allah, memohon agar umatnya diringankan dari dosa-dosanya, diberatkan pahala mereka, serta diampuni segala kesalahannya. Begitu besar kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, hingga di saat yang paling genting pun, beliau terus berdoa untuk keselamatan kita. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di Padang Mahsyar kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memudahkan hisab kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.